Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah di video menolak diam mengungkapkan opini. Nah, oke, jadi di video kali ini atau di video menolak diam ini seperti biasanya tetap aku bawakan dengan podcast, dengan cara podcast dan ini berisikan opini-opini yang menurutku benar, tetapi silakan dicek sendiri kebenarannya karena menurutku aku masih manusia gitu bro. Jadi memungkinkan terjadinya kesalahan. Nah, oke, kita lanjut saja di video kali ini aku mau membahas tentang suatu hal yang sering terjadi ya. Ini seringnya terjadi di dunia sosial atau dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini gampangnya yaitu mudah tersinggung. Jadi seseorang mudah tersinggung. Kenapakah itu? Akan aku jawab dengan opiniku. Oke bro, langsung aja mulai let's play it. Oke, jadi mudah tersinggung ini kalau gini. Kalau orang tersinggung itu aku rasa semua orang pernah tersinggung ya bro. Dalam hal baik maupun buruk. Orang disinggung tentang kebaikannya juga bisa atau disinggung tentang kekurangannya juga bisa. Orang merasa tersanjung atau terpuji. Maksudnya dipuji orang lain merasa tersanjung. Itu juga merasa tersinggung sebenarnya. Nah, atau seseorang yang mungkin dikata-katai orang lain dan dia merasa kok jadi nggak enak, kok jadi marah dan lain-lain itu tersinggung yang negatif. Nah, di dunia sosial umumnya atau di dunia kemasyarakatan, kita seringkali dihadapkan pada orang-orang lain yang mungkin itu bisa kita kenal ataupun orang asing. Kita di kedua hal tersebut bisa saja tersinggung, bro. Nah, tergantung seberapa sering atau seberapa intensitasnya. Bisa saja kamu menjadi seseorang yang ya tersinggung, cuman nggak terlalu. Atau yang mudah banget tersinggung. Kadang mungkin pernah nggak gini kamu ngerasa, uh, orang lain cuman ngeliatin kamu terus di otakmu ini berpikiran bahwa, oh mungkin dia ngerasani aku. Ngerasani itu bahasanya apa ya? Uh, Menyinggung aku gitulah gampangnya. Mungkin di dalam hatinya dia berkata bahwa, oh aku ini gini, 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 dan lain sebagainya. Itu pikiran seseorang. Jadi mau orang menyinggung atau tidak niatnya, kita bisa jadi tersinggung bro. Nah, ini banyak banget ya terjadi. Apalagi khususnya orang-orang yang baperan. Jadi dikit-dikit bawa perasaan. Oke, jadi kenapa seseorang mudah tersinggung? Yang pertama adalah baperan. Jadi dia lebih menggunakan perasaan atau feelingnya daripada logical thinkingnya atau berpikir logis. Jadi kalau dalam ilmu psikologi itu ada dua tipe manusia. Yang satu dia dominan pakai feeling atau perasaan, yang satu pakai thinking atau logika. Jadi, seseorang yang kerap menggunakan logika umumnya dia akan menanyakan maksud dari orang lain. Nah, contoh makanya kenapa mungkin banyak stigma atau gimana ya, pikiran masyarakat tentang seseorang pria itu umumnya tidak peka. Beda dengan wanita yang lebih peka. Mungkin seperti itu aku juga kurang paham. Cuman
Ini hanya stigma ya bro, belum tentu semua pria seperti itu. Nah, mungkin kebanyakan pria menggunakan yang namanya thinking, logical thinking, berpikir logis. Jadi dia lebih memastikan ke orang lain, kamu suka nggak sih sama aku atau gimana? Makanya kebanyakan orang itu ketika mau berpacaran itu nembak dulu kan, laki-lakinya nembak dulu. Kamu mau jadi pacarku atau gimana? Nah ini yang mengindikasikan bahwa pria itu adalah seseorang yang berpikir logis. Kalau misal ada perempuannya suka tapi ketika ditanya seperti itu dia bilang, aku nggak mau jadi pacarmu ya. Mungkin si pria akan tetap berpikiran bahwa si perempuan nggak suka sama dia. Padahal antara suka dengan menjadi pacar itu mungkin berbeda dan lain sebagainya. Aku juga, ini hanya opini ya bro, jadi kurang paham. Wah, itu. Nah lalu ada tipe orang yang sebaliknya yaitu dominan menggunakan perasaan. Jadi dikit-dikit perasaan, lebih baper. Nah, orang yang lebih baper ini akan lebih mudah tersinggung. Seperti tadi misalkan, ada orang yang ngelirik aja. Dia berpikiran bahwa orang itu mungkin menyinggung dia di dalam hati atau gimana. Nah, yang pertama itu bro. Jadi, kenapa seseorang mudah tersinggung? Karena dia terlalu memakai feeling atau perasaan. Bisa saja seseorang uh, menggunakan logikanya ya. Memilih untuk menggunakan logika. Ini boleh-boleh saja. Jadi, ketika mungkin kamu merasa tersinggung atau gimana, kamu tanyakan lagi, apakah orang itu benar-benar menyinggung dan lain-lain. Maksud seseorang itu apa, kamu bisa tanyakan. Ini berpikir secara logis, menggunakan logika gitu. Oke, lalu yang kedua, adanya keterikatan dengan orang lain, bro. Jadi, seseorang merasa, misal kamu dengan temanmu ya, ketika temanmu ngajak kamu ke manapun, misalnya ke pasar malam misalkan, kamu pasti mau ke kafe, kamu pasti mau ketika diajak temenmu. Tapi ketika yang sebaliknya, kamu butuh bantuan, mbok temenin aku dong ke sini. Temenmu nggak mau. Kamu mungkin akan berpikiran, kamu akan tersinggung. eh, ya tadi kamu akan berpikiran bahwa temenmu ini mungkin lagi marah sama kamu. Atau mungkin temenmu lagi stres dan lain sebagainya dan itu menyinggungmu gitu. Bisa jadi kan. Jadi ketika kamu ada ikatan dengan seseorang, itu bisa membuat kamu menjadi seseorang yang mudah tersinggung. Misalkan kamu dengan tetanggamu atau mungkin kamu dengan saudaramu juga bisa itu loh. Ketika ketika dia butuh bantuan, aku selalu ada. Tapi ketika aku butuh bantuan, kok dia nggak ada ya? Jadi tersinggung. Padahal mungkin uh, kamu sudah membantu dia dengan katanya mungkin tulus ya, tapi ya sebenarnya kalau kamu masih mengharapkan balasan dari orang lain ya mungkin itu bisa dikatakan nggak tulus sih. Tapi ya terserah kamu mau mengatakan itu apa. Oke, lalu yang ketiga yaitu disentuh prinsip hidupnya. Ini yang mungkin seringkali terjadi kepada seseorang yang sudah deket ya bro. Misalkan temen atau gimana. Ini sering banget terjadi crash karena hal ini. Prinsip hidup. Karena umumnya teman kita karena sudah merasa dekat dengan kita. Itu bahasa kasarnya ya pengen mengatur hidup kita juga. Gitu. Apalagi mungkin kita dalam keluarga, orang tua dan lain-lain. Orang tua umumnya
nggak sekedar mengarahkan anaknya, tetapi kadang dia juga memaksakan. Contoh, kamu harus jadi dokter, atau kamu harus jadi guru, kamu harus jadi PNS, jadi BUMN, pekerja di BUMN, dan lain-lain. Padahal mungkin si anak ini sukanya menjadi pengusaha. Mau tidak mau dia diwajibkan untuk memenuhi keinginan dari orang tuanya ini. Nah, ini termasuk prinsip hidupnya. Makanya si anak bisa juga marah jadinya dengan orang tua. Ketika si anak mungkin merasa terbebani oleh pekerjaannya, dia akan menyalahkan orang tuanya terus. Nah, lalu mungkin temenmu ya, teman ini juga bisa seperti itu apabila semakin dekat, terlalu dekat. Ini juga bisa menjadi suatu hal yang toksik apabila sudah mencampuri urusan prinsipmu ya bro. Misal kamu berprinsip bahwa kamu nggak akan menikah sebelum umur segini. Misalkan sebelum memiliki rumah. Kamu prinsipmu kayak gitu. Tetapi temanmu ini karena merasa dekat, mungkin misalkan kamu perempuan ya, dan mengatakan bahwa kamu perempuan, umur 25 itu harus sudah menikah dan lain-lain. Akhirnya jadilah crash. Ini umum banget terjadi di masyarakat. Teman-temanku, lingkungan sekitarku, banyak yang memiliki masalah dengan temennya ya karena salah satu hal ini. Dan termasuk aku juga bro, aku salah satu orang yang mungkin bisa dibilang prinsipku cukup tinggi ya aku pegang ya. Jadi ketika aku menginginkan sesuatu yang itu prinsipku, aku akan kejar itu. Aku nggak peduli dengan orang lain atau masalah yang ada setelahnya. Jadi ketika aku disentuh atau dikata-katain tentang suatu hal yang menyinggung hal ini, tentang prinsipku ini, aku umumnya akan marah dan jadi nggak suka dengan orang tersebut. Dan ini salah satu hal yang perlu kita sadari semua sih. Tapi ada juga orang yang nggak sadar bahwa dia adalah seseorang yang tadi apa? Pertama pakai perasaan atau feeling, dia yang memiliki prinsip hidupnya cukup tinggi, dan dia yang memiliki keterikatan oleh orang lain tadi. Jadi, apabila kamu ingin jadi seseorang yang mungkin tidak mudah tersinggung, kamu bisa mengakali ini. Yang pertama mungkin tadi perasaan ya, kamu bisa lebih berpikir logis, lebih cari tahu faktanya. Lalu kalau ada keterikatan dengan orang lain ya mungkin kamu lebih bisa menjaga jarak ya bro. Nah ini pula yang terjadi di yang ketiga tadi, apabila disentuh prinsip hidupmu, ya kamu bisa sedikit menjaga jarak juga. Oke gitu bro. Sekian opini yang bisa aku sampaikan. Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan berkomentar atau berdiskusi di komentar. Di email juga boleh. Di DM juga boleh. Lalu silahkan subscribe channel ini apabila kamu suka. Oke gitu bro, thank you and see you.